Bosan sama roti yang manis-manis? Kita bikin aja yuk roti yang empuk, gurih, pedas, dan juga sedap. Roti gulung abon alias beef floss roll. Langsung kita buat. Hello, welcome back to Resep Simple Channel. Pertama kita siapkan dulu bahan cairnya ya. Di sini ada 120 ml susu dingin. Harus dingin ya, ini dari kulkas. Supaya apa? Supaya nanti nggak bau raginya. Terus kita tambahin 3 sendok makan gula pasir. Dan kita teplokin 1 butir telur di wadah lain ya. Kita ambil bagian kuningnya saja. Lalu kita campurkan ke dalam susu dan gula tadi. Kita aduk-aduk sampai telurnya dan gulanya larut. Jika sudah, kita masukkan 5 gram vermipan atau sekitar 1 sendok teh. Selanjutnya kita siapkan bahan bubuknya, kita siapkan meja kerjanya. Lalu masukkan 250 gram terigu protein tinggi atau tepung roti. Kita lubangi di bagian tengahnya, kemudian kita masukkan bahan cair yang kita buat sebelumnya sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Ini saya uleni manual ya, nggak pakai mixer. Kalau misalnya mau pakai mixer juga boleh ya, yang pakai ujungnya yang spiral itu. Kita uleni sampai dia menyatu dan kalis. Ini di sini di videonya cepet ya, padahal aslinya prosesnya agak lama, sekitar 30 menitan. Nah, adonannya sudah agak kalis, kita masukkan bahan terakhir yaitu 30 gram mentega. Ini bahan terakhir untuk rotinya ya. Oh iya, jangan lupa secubit garam biar lebih sedap. Kita uleni lagi sampai kalis elastis. Jadi sampai menteganya larut dan menyatu dengan adonannya. Ini memang perjuangan banget ya kalau misalnya kita uleni pakai tangan. Nah, ini udah kelihatan udah mulai elastis dia. Terus aja sampai tandanya kalau kalis elastis itu ketika nanti kita tarik dia bentuk membran tipis yang gak gampang robek, berarti dia udah elastis kayak gini. Lanjut kita siapin loyangnya ya. Untuk loyangnya di sini saya pakai ukuran 23 x 27 x 3 cm. Kita olesi loyangnya dengan menggunakan margarin dan kita taburi dengan tepung terigu. Boleh juga kalau misalnya mau pakai baking paper. Untuk meratakan adonannya nanti saya pakai gelas. Boleh juga pakai rolling pin ya. Ini saya olesi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Setelah itu kita pipih-pipihkan adonannya, lalu kita pindahkan adonannya ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan margarin dan taburi dengan tepung tadi. Kita pipih-pipihkan adonannya sampai lebarnya sama dengan lebar loyangnya. Setelah itu kita bantu rapikan dengan menggunakan gelas yang sudah kita olesi dengan tepung sebelumnya, supaya nanti permukaannya rata seperti ini. Setelah itu lanjut kita istirahatkan selama 30 menit atau lebih, kira-kira sampai adonannya mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya. Lanjut kita tusuk-tusuk adonannya supaya nanti pada saat di oven dia matangnya merata dan mengembangnya juga merata. Nah, untuk olesannya di sini saya pakai 2 sendok makan susu ditambah dengan 1 butir kuning telur. Kita ratakan, boleh juga kalau mau ditambah pewarna kuning ya. Setelah itu kita oleskan ke dalam rotinya, ke atas rotinya sampai merata semuanya. Kemudian kita siapkan toppingnya. Untuk toppingnya di sini pakai daun bawang ya, tapi kita pakai bagian hijaunya aja. Kita iris tipis-tipis. Kemudian kita taburkan irisan daun bawangnya ke atas roti sampai merata. Setelah itu kalau suka pedas boleh juga ditambah cabai. Saya suka banget ditambah cabai. Di sini pakai cabai keriting aja ya, supaya nggak terlalu pedas. Jadi nanti ada warna merah-merahnya gitu, rotinya jadi cantik. Kemudian tambah juga 1 sendok makan biji wijen. Di sini saya pakai biji wijen putih ya. Kalau di Korea biasanya pakai yang hitam. Nah, ini sudah siap, kita oven selama 200 derajat atau suhu tinggi selama 12-15 menit tergantung ovennya. Sambil nunggu oven, kita siapkan dulu ya olesannya. Di sini pakai 100 gram mayones ditambah dengan 40 gram atau 4 sendok makan susu kental manis. Kita ratakan. Setelah itu, nah ini dia udah matang rotinya, cantik banget ya warnanya. Kita lepaskan pinggirannya. Kemudian kita balik rotinya. Nah, ini bagian bawahnya terlihat agak gosong-gosong ya. Ini memang kayak gini kalau misalnya pakai margarin sama terigu. Kalau mau lebih mulus bisa pakai kertas roti. Next, kita olesi dengan adonan mayones dan susu kental manis yang kita campur sebelumnya. Setelah itu kita
digeret-geret, kita buat sayatan, tapi nggak terlalu dalam ya, cuma di permukaannya aja, supaya nanti pada saat digulung nggak cracking bolunya. Oh ya, ini saya pakai sarung tangan buat naruh abonnya. Harusnya dari tadi ya, pas pegang-pegang roti, supaya nanti rotinya nggak kena kontaminasi. Gak apa-apa, ini baru sadar, daripada terlambat ya. Lanjut kita gulung. Untuk menggulungnya kita rapatkan supaya nanti bolu gulungnya jadi padat, roti gulungnya maksud saya. Ini boleh juga kalau misalnya nanti mau dibantu dengan scraper, atau ini saya pakai rolling pin ya buat bantu ngencengin bulatan rotinya. Kemudian ujungnya kita ikat, lalu kita istirahatkan rotinya supaya nanti lebih set bulatannya. Kalau sekitar 15-30 menit udah siap kita buka. Ini cantik banget ya rotinya jadinya. Aromanya juga wangi banget, ada aroma daun bawang dan juga mentega, gurih banget. Kita potong yuk ujungnya yang cracking, karena tadi terlalu semangat saat mengikat rotinya. Kita potong supaya kelihatan polanya ya. Nah, ini dia roti gulung abonnya, cantik banget ya. Lanjut kita potong-potong lagi. Kita lihat ya tekstur rotinya. Ini rotinya empuk banget dan dia itu ya, kelihatan lembut. Kemudian ada sisa mayones tadi kan masih banyak ya, kita olesi aja di pinggirnya. Kemudian di tepi-tepinya ini nanti kita beri tempelan abon lagi supaya nanti lebih sedap kayak roti-roti yang ada di mall itu. Kita cemplungin aja ke abonnya yang banyak ya. Nah, ini enak banget ya. Satu potong gini aja udah ngenyangin banget. Oh iya, satu roll tadi saya potong jadi 8 potong roti gulung abon. Kita cobain yuk roti gulung abonnya. Cantik banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya empuk dan rasanya gurih dari daun bawang dan abon. Tak ada pedas-pedas sedikit dari cabenya. Gampang kan membuatnya? Ini untuk resepnya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like dan share ya. Kalau ada masukan, pertanyaan, ataupun request resep, silahkan tulis aja di kolom komen. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.